Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Dafikal Latuperisa dengan NIM 2105101003. Penghormatan saya kepada Bapak Dr. Yusrizal SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Mahkamah Konstitusi kelas B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait nomor perkara nomor 87 atau pasal 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Baiklah, langsung saja. Terkait dengan analisis putusan MK nomor 87 PUU 20 tahun 2022, ini awal mula pemohon mengajukan gugatan pada tanggal 24 Agustus 2022 oleh Leonardo Siahaan SH yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan beralamat di Bekasi, yang kemudian diterima di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Agustus 2022. Dalam hal tersebut, duduk perkara di awal adalah sebagai pemohon merasa dirinya dirugikan akibat kewenangan konstitusionalnya terancam dengan berlakunya undang-undang yang telah diatur dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang 1945 mengatur banyak hak, salah satunya yakni mengatur hak konstitusional yang terdapat pada pasal 51 ayat 1. Kerugian konstitusional terdiri dari 5 syarat yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak dan juga kewenangan konstitusional terhadap pemohon. Yang kedua, pemohon merasa dirugikan akibat berlakunya undang-undang atau perpu mengenai hak atau kewenangan konstitusional. Yang ketiga, menurut nalar, kerugian konstitusional tersebut bersifat aktual dan spesifik dan dipastikan akan terjadi. Yang keempat, terjadi kerugian yang berlakunya undang-undang atau perpu menciptakan hubungan sebab akibat. Yang kelima, kerugian kemungkinan tidak akan terjadi apabila permohonan dapat dikabulkan. Kerugian secara langsung ataupun tidak, dan takut adanya sebuah jual beli calon anggota legislatif akibat adanya dalih mantan narapidana yang bersangkutan secara berani, terbuka, dan jujur terhadap khalayak umum untuk mengumumkan bahwa dirinya merupakan mantan terpidana yang pernah dihukum dengan hukuman penjara. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Para pemohon berargumen jika hal ini dapat mengakibatkan tidak adanya anggota parlemen yang kurang berintegritas, seperti tidak adanya patokan yang jelas bagi calon anggota parlemen, kecuali dapat diumumkan secara terbuka jika calon anggota tersebut adalah mantan terpidana karena ada tuntutan yang tinggi. Kemungkinan bahwa calon legislatif akan menutupinya dan malu untuk jujur kepada publik. Kemudian, alasan selanjutnya adalah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh para petinggi demi kepentingan tertentu maupun demi kepentingan diri sendiri, berpihak kepada orang atau perusahaan lain. Kekuasaan yang telah diamanahkan untuk ladang sebagai penyelesaian tugas dianggap menjadi kekuatan pribadi yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Putusan dalam perkara ini telah diadili oleh Mahkamah Konstitusi nomor 87 PUU 20 tahun 2022 yang dapat disimpulkan yakni pertama, permohonan yang dilakukan oleh pemohon seluruhnya dapat dikabulkan. Kedua, frasa yang telah dikatakan dalam pasal 240 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berisi mantan narapidana yang bersangkutan secara berani, terbuka, dan jujur terhadap khalayak umum untuk mengumumkan bahwa dirinya merupakan mantan terpidana yang pernah dihukum dengan hukuman penjara. Adanya isi kutipan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat hingga tidak dapat menjamin untuk kedepannya. Ketiga, berita di Indonesia diharapkan mempublis pemuatan putusan ini dengan wajar dan sebagaimana mestinya. Keempat, untuk selebihnya permohonan yang dilakukan pemohon ditolak atau dikabulkan. Semenjak diputuskannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87 PUU 20 tahun 2022 untuk mantan terpidana kasus korupsi yang akan mengajukan diri kembali menjadi anggota legislatif, semakin banyak syarat ketat yang muncul
dan yang akan mengajukan sebagai caleg sekarang memiliki beberapa syarat ketat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah harus ada jeda selama 5 tahun setelah bebas dari penjara, dan adanya kewajiban mengumumkan ke publik dan masyarakat melalui media bahwa dirinya merupakan mantan narapidana kasus korupsi dan akan mengajukan kembali menjadi calon legislatif. Menurut pasal 181 Undang-Undang Pemilu, diperjelas bahwa pemilih yang dituju adalah anggota DPD. Keputusan MK ini sama dengan keputusan MK nomor 87 PUU 20 tahun 2022 yang isinya berupa aturan terhadap calon anggota DPR, yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota yang juga tidak dapat langsung mencalonkan diri dalam pemilu kada lebih dari 5 tahun. Di dalam sebelumnya, KPU mencatat dalam putusan 87 PUU 20 tahun 2022, maka MK hanya dapat disebutkan secara tegas calon DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga berlaku bagi calon anggota DPD. Interpretasi pasal 182 subbagian G Undang-Undang Pemilu, yakni tidak pernah menjalani sebuah hukuman berdasarkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama minimal 5 tahun atau lebih, terkecuali dengan jujur mau terbuka kepada publik untuk mengemukakan bahwa dirinya seorang mantan narapidana. Di dalam putusan MK nomor 87 PUU 20 tahun 2022 ini menerapkan judicial aktivisme, dapat dilihat dari penafsiran hukum dan memperlihatkan adanya keadilan bagi masyarakat, yang kemudian keputusannya lembaga yudisial dapat memutuskan peraturan perundang-undangan di atas sebagai peraturan perundang-undangan yang sedang diuji materi. Sejak tahun 2005, Indonesia sudah mengimplementasikan praktek judicial aktivisme dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Praktek hakim konstitusi yang dilaksanakan dengan menyampingkan kewenangan dan secara profesional menerapkan judicial aktivisme adalah menjadi kritik terbesar selama ini. Bahkan putusan tersebut seringkali bertentangan dengan kewenangan lembaga negara atau lembaga tinggi negara lain. Baik, cukup di sini saja presentasi dari saya. Jika ada salah datangnya dari saya, karena yang benar datangnya dari Allah. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.